siang anak-anak. Siang, Pak. Anak-anak tadi sudah istirahat, masih semangat belajar kok? Masih, Pak. Masih. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan memulainya dengan doa. Jadi di sini biar apa saja yang kita dalam doa, berdoa mulai, berdoa selesai. Masih semangat kan kita ini? Masih. Juga mas. Kita explain dulu. Anak-anak berdiri. Jadi kita tepuk semangat saja ya. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang teks deskripsi. Anak-anak sudah tahu apa itu teks deskripsi? Belum, Pak. Oh ya, nanti Bapak akan jelaskan di sini. Sebelum masuk ke pembelajaran, biar pembelajarannya tidak berjalan atau berada di luar garis besar, kita memiliki tujuan pertama pembelajaran. Jadi yaitu yang pertama itu membaca nyari. Jadi dengan melaksanakan pembelajaran hari ini, anak-anak mampu melakukan kata-kata berpola, kombinasi huruf secara fasih dengan intonasi yang tepat. Yang kedua, menganalisis informasi. Yang ketiga, menyusun teks sederhana, dan yang keempat, komunikasi dan presentasi. Anak-anak, bagaimana cara kita menjelaskan suatu tempat agar orang lain seolah-olah bisa membayangkannya? Anak-anak tahu toh? Contohnya anak bunga. Kemarin anak bunga pergi main di laut. Sedangkan temannya anak Elsie belum pergi ke laut begitu. Jadi pas nanti sama-sama di sekolah ketemu, nanti bagaimana caranya anak bunga menjelaskan tentang laut di temannya Elsie? Bayangkan anak bunga sudah menceritakan teman sekolah yang kita kepada teman yang belum pernah. Bisa tidak? Baik, nanti Bapak jelaskan. Jadi di sini ada pengertian dan ciri teks deskripsi. Ada definisi utama. Jadi teks deskripsi itu teks yang menggambarkan objek atau tempat secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan. Jadi contohnya dari definisi itu, jadi tadi contoh ketiga, teman-teman menjelaskan tentang laut kepada temannya. Jadi nanti temannya akan merasa seakan-akan dia sudah pernah ke laut juga. Terus pemanfaatan indera dalam teks deskripsi. Jadi dalam teks deskripsi itu melibatkan panca indera, yaitu berupa penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perabaan untuk menangkap detail fisik dari lingkungan sekitar. Di sini ada struktur utama dari teks deskripsi. Jadi yang pertama itu ada identifikasi atau gambaran umum. Jadi menentukan objek yang akan dideskripsikan seperti nama tempat, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pertanyaan umum awal tentang penggunaan objek tersebut. Yang kedua ada deskripsi bagian. Jadi deskripsi bagian itu berisi perincian detail fisik dari bagian-bagian objek. Penulis membagi objek berdasarkan apa yang dilihat. Jadi ada langkah-langkah dalam kegiatan mendeskripsikan sesuatu itu. Yang pertama, mengorientasikan. Jadi guru di sini meminta siswa memantik masalah lewat pengamatan visual peserta didik. Jadi setelah tadi anak-anak mendengarkan materi tentang deskripsi, di sini Bapak akan mengembangkan DKPD untuk penegakan kerjanya. Sudah bahwa anak-anak
Jadi nanti setelah Bapak membagikan itu, yang harus anak-anak lakukan yaitu amati objek di sekitar sekolah bersama kelompok. Jadi anak-anak sudah Bapak bagikan dalam bentuk kelompok. Jadi nanti anak-anak pergi mengamati objek di sekitar lingkungan sekolah bersama kelompok. Terus nanti di LKPD itu anak-anak catat nama objek apa yang diamati secara jelas. Terus tuliskan ciri fisik yaitu berupa warna, ukuran, dan juga bentuk. Terus sebutkan hal paling menarik atau unik. Terus yang kedua, gunakan kalimat yang dalam pengertiannya itu anak-anak harus gunakan kalimat yang efektif dan mudah dimengerti. Terus terapkan kata sifat konkret hasil panca indera dan diskusikan, presentasikan secara langsung. Anak-anak bisa lebih mengerti kok nanti tugasnya. Baik, sekarang anak-anak silakan kerjakan tugas yang sudah Pak berikan. Sudah kok? Sudah, Pak. Ya, cepat sekali ya anak-anak mengerjakannya. Sekarang maju ke depan perwakilan dari kelompok untuk presentasi. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya sebagai perwakilan kelompok akan mempresentasikan. Ya, terima kasih, benar sekali. Sekarang anak-anak sudah bisa mendeskripsikan. Tepuk tangan. Selanjutnya, karena pembelajaran kita telah selesai, Bapak ada pertanyaan terakhir anak-anak tentang pelajaran kita hari ini. Jadi, bagaimana dari kegiatan menulis yang paling menantang untuk anak-anak? Ada yang sulit kok dari kegiatan hari ini? Tidak, Pak. Ya, jadi anak-anak sangat pintar, dan tidak ada yang sulit. Terima kasih anak-anak yang baik sekali. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, menulis teks deskripsi bukan sekedar menyusun deretan kata, melainkan seni menghidupkan dunia nyata ke dalam benak pembaca melalui kekuatan panca indera. Jadi sekian saja pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Jadi selamat siang anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, Silakan Pak. pulang.